Oke, kita masuk ke soal ya, supaya lebih tergambarkan apa yang udah kita bahas dari tadi. Suatu sistem komunikasi digital mentransmisikan data sebagai berikut. Sinyal beroperasi pada laju bit 10.000 bps dan setiap sampel dikuantisasi ke 1024 level. Pertama, tentukan frekuensi sampling dari sistem komunikasi tersebut. Oke. Untuk menjawab soal A, kita fokus ke paragraf kedua ya, ke sini. Sistem beroperasi pada laju 10.000 bps. Nah, itu berarti ya 10.000 bps berarti ada 10.000 bit per second. Dikuantisasi ke 1024 level. L sama dengan 1024. Nah, 1024 ini dapat dinyatakan sebagai berapa bit? Ini adalah 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 level. Berarti kita butuh 10 bit untuk menyatakan dia level keberapa sih? Oke, butuh 10 bit. Nah, karena sistem beroperasi pada 10.000 bit per second, berarti frekuensi samplingnya itu adalah 10.000 bit per second dibagi 10 bit, yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. Oke, masih gampang ya. Yang B, hitunglah frekuensi sinyal XN. Nah, kita udah belajar sebelumnya proses konversi sinyal analog menjadi sinyal digital sesimpel kita ganti sinyal analognya, argumen T-nya dengan NT atau N per Fs. Nah, kita udah dikasih XAT-nya ini, berarti XN-nya sesimpel kita ganti T-nya dengan N dibagi Fs, berarti 2 cos 600 pi, N-nya kita ganti dengan N per Fs, ditambah 4 cos 1800 pi, N per Fs. N per Fs. Kalau kita sederhanakan 2 cos 6 per 10 atau 3 pi N per 5 tambah 4 cos 18 per 10 atau 9 pi N per 5. Oke. Ingat sifat-sifat sinyal waktu diskret sinusoid itu kan kalau dia adalah kelipatan 2 pi, dia pada dasarnya adalah identik atau dia ini komponen aliasingnya. Ini adalah aliasing dari ini. Berarti kita cek dulu nih, kita pastikan frekuensi semuanya ini aman atau berada pada range minus setengah sampai setengah. Nah, kalau ini frekuensinya berapa? Ingat, kan dia dapat kita nyatakan dengan A cos 2 pi F N ya. Ini berarti F-nya atau F1 adalah 3 per 10. Oke, ini udah aman ya. Dia udah lebih kecil dari setengah. Aman. Yang ini F-nya adalah 9 per 10. Nah, ini masih lebih besar dari setengah nih. Dia harus kita sederhanakan lagi. Nah, dia terjadi aliasing pada komponen kedua ini. Perhatikan bahwa 9 pi per 5 atau 9 pi N per 5 itu adalah 2 pi N dikurang pi N per 5. Ya nggak? 2 kali 5, 10, kurang 1, 9, 9 per 5. Berarti dia dapat kita tuliskan menjadi 2 cos 3 pi N per 5 tambah 4 cos minus pi N per 5. Atau karena cos ini fungsi genap sama dengan cos pi N per 5. Nah, oke. Hitunglah frekuensi sinyal XN. Berarti komponen ini frekuensinya adalah 3 per 10 Hz. Ini mungkin bukan Hz ya satuannya. 3 per 10. Kalau ini
frekuensinya adalah 1/10. Ini jawabannya. Next, yang soal C, hitunglah resolusi kuantisasi atau error kuantisasi. Delta sama dengan range signalnya X max kurang X min per L min 1. Kita bisa tebak X max terjadi saat N sama dengan 0, yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, berarti minusnya atau minimalnya adalah minus 6. L-nya kita udah tahu 1024. Berarti ini dibagi 1023. Atau ya 1024 kurang 1. Berarti adalah 12/1023. Itu. Yang D, tentukan sinyal analog YAT yang dapat direkonstruksi dari sampel dengan interpolasi ideal. Oke. Kalau teman-teman baca di buku, hasil rekonstruksi dengan interpolasi ideal itu kita peroleh dengan cara kita mengkonvolusikan sinyal asli kita dengan interpolator ideal GT. Nah, interpolator ideal ini dia fungsi sinh 2pi FST per 2pi FST. Seperti ini. Ini di tengahnya. Tapi proses ini sangat rumit kita lakukan perhitungannya. Jadi kita tidak kerjakan dengan cara ini. Tapi kita bisa peroleh YAT sesimpel dengan mengganti XN, N-nya kita ganti dengan TFS atau FST. Oke? Jadi tadi kalau dari analog ke digital, XA kita ganti dengan N per Fs. Kalau kita kembalikan ke analog, XN, N-nya kita ganti dengan Fs kali T. Berarti ini adalah 2 cos, tadi berapa? 3pi per 5N. 3pi per 5, N-nya kita ganti dengan FST, berarti 1000 T. Tambah 4 cos. Nah, kita pakai yang Pn per 5 ya, bukan pakai yang 9 Pn per 5. Berarti 4 cos 9pi per 5, N-nya kita ganti FST. Nah, berarti ini adalah 2 cos 600 pt ditambah 4 cos, sorry ini cos 9 per 5, sorry, 4 cos 200 pt. Nah, ini dia hasil rekonstruksinya. Oke, kita udah bahas bab ini. Kita udah bahas tentang apa itu sinyal sistem, tentang pemrosesan sinyal digital ya, dari analog to digital converting. Dan kita udah bahas juga terkait sifat-sifat sinyal waktu diskrit yang sinusoid. Oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan ke topik atau bab berikutnya. Terima kasih.